Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Bapak Ibu mau cerita tentang hati yang busuk. Kenapa bukan aku cerita hati yang baik? Karena hati yang baik itu jarang. Lebih banyak orang dengan hati yang busuk. Jadi perlunya kita introspeksi diri kita, hati kita koreksi hati kita seperti apa. Apakah kita ada di kelompok hati yang baik ataukah kita ada di kelompok hati yang busuk tadi. Hati yang busuk melihat orang dari sudut pandangnya yang busuk. Wah, orang baik sebaik apapun busuk di matanya dia. Karena dia melihat dari sudut pandangnya yang busuk. Timbul niat jahatnya, selalu jahat. Apa yang dipikirkan dia adalah kejahatan-kejahatan dia. Ada loh manusia-manusia yang seperti begitu. Tidak bisa melihat orang lain lebih dari dia. Tidak bisa melihat orang lain lebih sukses dari dia. Tidak bisa melihat orang lain lebih kaya dari dia. Tidak bisa melihat orang lain lebih bahagia dari dia. Hatinya selalu timbul rasa iri hati. Padahal mungkin dia sudah kaya ya. Sudah kaya. Anak-anaknya sukses semua. Tapi tetap aja hatinya busuk sama orang lain. Dia mau orang di dunia ini semua habis, tinggal dia sendiri yang memiliki kesuksesan dalam hidup, dalam dunia ini. Bayangin tuh, ada orang-orang yang seperti begitu, aneh kan? Tapi ada loh, ada orang yang seperti begitu. Orang kehidupannya sudah bagus, sudah wah luar biasa sekali. Sudah kaya raya, anaknya pada sukses semua, anaknya hebat-hebat semua. Tapi dia tidak bisa lihat orang lain, tetangganya anaknya sukses. Nggak bisa. Panas hatinya. Nggak tahan dia. Ada kan orang yang seperti begitu. Mungkin tetanggamu atau bahkan dirimu sendiri atau saudaramu yang bahkan dia melihat saudaranya sendiri itu lebih dari dia, itu nggak tahan. Rasanya sakit dia. Itulah kalau orang yang hatinya busuk ya. Hatinya sudah berulat. Bahkan saya tuh punya tetangga yang ampun deh. Ya seperti itu. Nah, makanya saya bilang di sekitar kita tuh banyak yang busuk hatinya, berulat hatinya. Pendidikannya tinggi, punya jabatan yang bagus. Sekedar di jalan depan rumah aja dia ngelarang orang lain nggak boleh parkir di jalan itu. Padahal orang-orang rata-rata di perkampungan itu rumah sempit-sempit, rumah kecil-kecil dan itu tidak ada parkiran. Orang biasanya parkir di pinggir jalan gitu. Dilarang sama dia. Sampai dia tulis MMT itu, dilarang parkir di sini. Saya bilang, waduh. Saya bilang sama orang-orang yang itu, saya bilang sabar ya. Mau gimana lagi orangnya kayak begitu. Padahal dia pendidikannya oke banget. Punya jabatan yang bagus lagi. Anak-anaknya sukses lagi. Di kampung itu dia paling kaya. Tapi karena dia merasa di kampung itu dia paling kaya, paling pintar, paling hebat, dia merasa orang lain itu rendah di bawah dia. Hatinya busuk, selalu yang timbul dari hatinya tuh kebusukan. Di sekitar kita banyak sekali orang yang busuk hatinya. Kadang-kadang itu cuma gara-gara apa ya? Tetangga nanam mangga gitu, dia ndak mau kalah, dia nanam tapi nanamnya tuh
di tanah yang bukan milik dia, tapi dia merasa itu punya dia. Coba. Kadang-kadang jadi ribut. Yang saya lihat, waduh, banyak sekali ternyata di sekitar kita. Kita ini mungkin saya selama ini terlalu banyak melihat orang lain dengan sudut pandang saya, sehingga saya menilai orang tuh baik semua gitu. Ternyata orang busuk hati itu banyak banget yang busuk hatinya. Iri hati melihat kesuksesan orang lain, iri hati melihat pelayanan orang lain lebih baik, orang lain bisa melakukan hal yang dia tidak bisa melakukan. Sakit hatinya, kemropok. Kalau orang Belanda bilang kemropok. Ya seperti itulah. Ya aneh aja, tapi ada orang-orang yang seperti begitu. Pentingnya kita mengoreksi hati kita supaya kehidupan kita bisa jadi lebih baik. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Tidak mudah memang. Itu butuh komitmen yang kuat dalam diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tanggalkan semua kedagingan, kesombongan, keegoisan, kecemburuan, keirihatian, kesombongan, keegoisan, semuanya diluruhkan. Hidup apa adanya, tampil apa adanya diri kita, otentik dalam kehidupan. Itu penting banget. Sekali lagi, koreksi hati supaya tidak busuk hati. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin memang busuk hatinya saat ini mendengar video ini, berubah, minta, menangis di hadapan Tuhan, minta Tuhan rubah hatiku supaya hatiku lebih baik lagi, supaya hatiku dipulihkan, diubah Tuhan serupa dengan hati Kristus yang mengasihi orang lain, tidak memandang dia kaya atau miskin, dia berdosa atau tidak, tapi Tuhan mengasihi mereka semua. Jangan ada padamu hati yang busuk. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.